Siapa yang tidak mengenali Presiden Soekarno? Presiden yang pertama sekali untuk menjadi presiden di Republik Indonesia. Pasti semua orang kenal ya. Dan kini Rusia pun ciut katanya, iaitu 7 perintah Presiden Soekarno yang dikenang dunia. Wow. Apakah 7 perintah tersebut? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Data Fakta. Kini subscribernya adalah 1,24 juta guys. Sangat banyak Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda juga kepada Data Fakta. So tajuk yang kita nak reactionkan hari ini ialah Rusia pun ciut 7 perintah Presiden Soekarno yang dikenang dunia. Apakah yang 7 perintah Presiden Soekarno yang dikenang dunia tu guys? Saya pun tak sabar nak tahu apa 7 tu. So mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Data Fakta. Welcome to our channel. Wow, welcome to our channel. Menuju kemerdekaan, nama Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia terdengar santer di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, betul guys. Sepak terjang Bapak Proklamator ini bahkan sampai menyeberang ke berbagai negara ini di dunia. Presiden Rusia dulu ya. Pernahkah kalian mendengar ada nama jalan, bahkan pohon yang meminjam nama Soekarno? Jika belum, kalian harus simak video ini sampai habis karena pohon pun ada nama Soekarno. Menyiapkan fakta terkait perintah Soekarno yang melegenda, sekaligus menjadi bukti bahwa putra sang fajar ini begitu berpengaruh. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Mengatur massa dalam puncak revolusi nasional. Mendaulat Republik sebagai negara merdeka tidak serta-merta berhenti pada proklamasi. Sejarah mencatat terdapat suatu peristiwa yang dikenang masyarakat sebagai puncak dari revolusi nasional. Kejadian ini terjadi di bulan-bulan awal kemerdekaan. Ada agenda rapat raksasa yang digelar pemerintah, hanya saja mendapatkan pengawasan super ketat dari pihak Jepang. Alasannya, mereka khawatir kalau saja semangat rakyat meluap dan keberadaan mereka terancam. Nah, pada 19 September 1945 itulah para demonstran berkumpul di lapangan Ikada pada pagi hari. Yang terjadi adalah sebelum rapat dilangsungkan pada sore hari, tentara Jepang sudah siaga dengan tank dan pasukan yang memadati jalan. Namun bukannya bubar, massa bersikukuh ingin mendengar interupsi langsung. Zaman dulu guys, sekejap zaman dulu, tengoklah. Rakyat-rakyat Indonesia hanya berperang menggunakan buluh bambu, buluh runcing saja guys. Tapi boleh mengecapi kemerdekaan hingga sekarang. Bayangkan guys. Tambahan lagi sekarang ni dengan alutsista yang canggih-canggih. Mustahil boleh kalah kalau Indonesia diserang. Pasti menang guys. Dulu pakai buluh runcing dengan Belanda, dengan Jepun pun boleh menang. Apatah lagi kalau ada alutsista yang canggih kan, yang moden seperti ini. Di presiden mereka. Nah, saat itulah Soekarno berpidato untuk pertama kalinya. Apabila engkau masih setia dan percaya kepada presidenmu, patuhilah perintahnya yang pertama. Pulanglah dengan tenang, tinggalkan rapat ini sekarang juga dengan tertib dan teratur. Perintah Soekarno benar-benar di luar dugaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, seorang presiden bisa mengatur 1 juta massa hanya sekali perintah. Tidak hanya 1 juta massa hanya dengan 1 perintah saja guys. Hebat tak hebat Presiden Soekarno ni. Belum ada lagi mana-mana presiden yang boleh buat seperti dia guys. Gak kerusuhan, perintah Soekarno saat itu pun mampu membuat tentara Jepang berdecak kagum. Tentara Jepang pun berdecak kagum. Mengirim kapal perang untuk Pakistan. Tidak hanya Indonesia, faktanya Soekarno juga pernah punya peran sentral di negara lain yang tentu saja tercatat dalam sejarah dunia.
Ya, hal ini sehubungan dengan perintahnya memberikan bantuan kepada Pakistan yang saat itu terancam perang dengan India. Sudah sejak lama, tepatnya sejak tahun 1947, kedua negara ini sama-sama mengklaim wilayah Kashmir sebagai teritori negara masing-masing. Hingga pada tahun 1965, konflik ini semakin memanas. Nah, demi membantu Pakistan yang terancam diserbu India, Soekarno mengirimkan bantuan berupa kapal selam dengan persenjataan lengkap. Soekarno membantu Pakistan, guys. Kerana apa? Kita tahulah Pakistan adalah sama seperti kita, majoritinya adalah rakyatnya adalah seperti negara Islam, dan apabila negara Islam lain yang ditindas, kita patut membantu, kerana bila negara Islam sesama Islam ditindas, kita adalah orang kata satu kiblat, kita harus membantu, guys. Itu wajib, ya. Selain sebagai bantuan, perintah yang dikirim langsung oleh Soekarno untuk satuan kapal selam Korps Hiu Kencana TNI Angkatan Laut ini pun diluncurkan demi mencegah pecahnya perang. Dan benar saja, misi yang dinamai Gugus Tugas 10 tersebut berhasil meredam serangan India yang saat itu bersekutu dengan Inggris. Akhirnya, perjanjian damai benar-benar ditandatangani oleh kedua negara di Tashkent, Uni Soviet pada Januari 1966. Nah, demi mengenang jasa Soekarno, Presiden Pakistan saat itu, Ayub Khan, menamai salah satu jalan dan sebuah area bazar dengan Soekarno Square, KB Bazar. Wow, disebabkan untuk mengingati nama Presiden Soekarno, di Pakistan ada satu nama jalan Soekarno, guys. Roy Soekarno. Wow, bayang kita tengok, ulang balik. Kita tengok tadi namanya. Ni. Nama jalan ni Roy Soekarno. Ada satu jalan yang di Pakistan nama Presiden Soekarno. Bayangkan, guys, kalau nama kita ada terpampang di Amerika, di Rusia, di Pakistan. Contoh nama saya kalau ada di Malaysia pun saya dah bangga, guys. Jangan katakan kat negara lain, kan. Salah satu jalan dan sebuah area bazar dengan Soekarno Square, KB Bazar. Ya, hebat. Manusia yang hebat. Larangan menutup Al-Azhar. Percayakah kalian jika bukan karena Soekarno, mungkin saja Universitas Kenamaan Mesir yakni Al-Azhar telah tutup saat ini. Faktanya di tahun 1955, suasana politik di Mesir diguncang badai perebutan kekuasaan. Sekejap, guys, di Mesir pun orang menghormati Presiden Soekarno, guys. Ya Allah. Presiden Gamal Abdel Nasser yang juga dikenal otoriter punya rencana untuk menutup universitas tertua di dunia ini. Alasannya karena ia mengkhawatirkan kekuasaannya akan digoyangkan oleh kalangan ulama Al-Azhar yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin saat itu. Melihat hal itu, Soekarno yang punya pengaruh berkunjung ke Mesir dan menemui sang presiden. Dialog pun terjadi dan saran pun diberikan oleh nomor 1 Indonesia ini. Ya Gamal, kenapa Anda mau menutup Al-Azhar? Ya Gamal, Al-Azhar itu terlalu penting untuk dunia Islam. Kami mengenal Mesir itu justru karena ada Al-Azhar. Alhasil, Al-Azhar benar-benar tak jadi tutup. Cerita ini pernah dikisahkan langsung oleh Profesor Dr. Syekh Ali Goumah, Sekretaris Jenderal Halal Kibrail Ulama. Wawancara yang berlangsung pada 29 Agustus 2013 itu pun disiarkan melalui televisi nasional saluran 1 Mesir, bahkan kemudian diunggah ke jejaring sosial YouTube. Menanam pohon di Padang Arafah. Menanam pohon di Padang Arafah. Pernahkah kalian mendengar nama pohon Soekarno? Ya, pohon yang dimaksud dapat kalian temui di Padang Arafah, tempat umat muslim seluruh dunia melakukan wukuf saat pelaksanaan ibadah haji di Mekah sana. Ada yang bisa menebak mengapa nama pohon ini mirip dengan nama Presiden pertama RI? Faktanya pada tahun 1960-an, Soekarno melakukan perjalanan haji. Ia pun kepayahan karena cuaca di siang hari saat wukuf bisa mencapai suhu 50 derajat Celcius. Nah, panas. Sangat panas, guys. 50 derajat Celcius, guys. Dekat Malaysia ni pun 34 derajat Celcius pun sudah panas, apatah lagi 50 derajat Celcius. Kalau letak telur, guys, masak dekat atas jalan aspal tu. Betul saya cakap. Tercetus sebuah ide. Mungkin akan lebih baik jika ada tempat berteduh di kawasan tersebut. Karena itu, ia lalu menemui Raja Arab Saudi, Saud bin Abdul Aziz Al Salat, untuk menyampaikan usulannya. Sekembalinya ke tanah air, Soekarno langsung mengambil langkah taktis. Ia memerintahkan Ali Sadikin membawa bibit pohon mindi untuk ditanam di sana, beserta seorang lainnya yang ahli dalam hal ini juga turut serta. Akhirnya, pohon mindi ditanam di lahan seluas 1.200 hektar di Arafah dengan menggunakan tanah subur dari Indonesia dan Thailand.
Oh, tak. Pohon tu, anak pohon tu dibawa daripada Indonesia, guys, dan ditanam di tanah Arafah. Bisa dibilang jika bukan Luar karena Soekarno, biasa, guys. mungkin hari ini kepanasan saat wukuf sudah dianggap wajar bagi calon jemaah haji. Ya. Mengambilkan fungsi Blue Mosque. Oh. Jika kalian berkunjung ke Rusia, sempatkanlah untuk bertandang ke Saint Petersburg. Sebab di Petersburg, sana ada fakta sejarah yang bisa membuat kalian sebagai warga Indonesia turut bangga karenanya. Penting untuk diketahui bahwa dulunya saat Rusia masih bernama Uni Soviet, pernah ada sebuah masjid yang dialihfungsikan menjadi gudang. Alasannya karena saat itu era komunisme sedang kental-kentalnya. Masjid yang aslinya bernama Jamul Muslimin tersebut didirikan pada tahun 1910, kemudian lebih tenar dengan nama Blue Mosque. Pada tahun 1956, Soekarno mengadakan kunjungan bilateral ke Rusia. Saat melihat bangunan berbentuk kubah, ia pun yakin bahwa bangunan tersebut dulunya adalah masjid. Karenanya, ia lalu meminta pimpinan Soviet kala itu, Nikita Khrushchev, untuk mengembalikan fungsi masjid tersebut menjadi rumah ibadah. Nah, atas dasar kedekatan, permintaan Soekarno pun dipenuhi, dan bagi yang paham sejarah akan ikut menamai masjid tersebut dengan nama Masjid Soekarno. Masjid Soekarno. Atas idea Presiden Indonesia Soekarno lah masjid Sumbangan tersebut, ide guys, ya. renovasi Masjidil Haram. Woi, Hampir seluruh idea penduduk daripada bumi tahu Soekarno Masjidil juga. Haram. Sebagai pusat ibadah saat menunaikan ibadah haji, ketenaran masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah ini sudah tak mungkin lagi dinafikan. Tapi tahukah kalian, dalam renovasinya, nama Soekarno faktanya punya andil yang besar dalam mengatasi kesumpekan rumah ibadah ini, terutama saat ritual sa'i. Hal ini bermula ketika Soekarno melaksanakan ibadah haji. Menyadari situasi yang ada, insting Soekarno sebagai seorang insinyur sipil pun bekerja. Sebagaimana dalam buku Bung Karno Sang Arsitek karya Yuke Ardiati, disebutkan bahwa sebelumnya bangunan masjid tidak bertingkat, namun karena tiap tahunnya jumlah jemaah mengalami peningkatan, maka kapasitas awal yang mencukupi pun menjadi penuh sesak pada akhirnya. Nah, desain bertingkat itulah yang menjadi ide Soekarno kepada pemerintah Arab Saudi. Ia meminta agar bangunan untuk melakukan salah satu ritual haji, yaitu sa'i tersebut, baiknya dibuat menjadi 2 jalur dalam bangunan 2 lantai. Bermakna idea ini, guys, dia apa orang panggil tadi? Kita ulang balik, Baiknya ulang dibuat balik yang menjadi ini. Idea ini untuk yang menjadi 2 lantai ini adalah idea daripada Presiden Soekarno, ya. Pada mulanya memang susah lah sebab dia ada 1 lantai saja kan untuk kita orang panggil apa tu, berpusing kat situ kan. Tetapi disebabkan terlalu ramai, maka Presiden Soekarno memberi idea untuk membuat kepada 2 lantai ataupun bertingkat. Wow. Sampai di Mekah pun ada idea Soekarno, Alur dalam bangunan 2 lantai. Menemukan makam Imam Bukhari. Menemukan makam Belum Imam lama ini Mahfud Bukhari. MD kembali mengungkap peran Soekarno dalam mengembangkan syiar Islam, utamanya dalam perannya menemukan makam Imam Bukhari di Samarkand, Uzbekistan. Ya, dikisahkan bahwa pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev pernah mengundang Presiden Soekarno berkunjung ke negaranya. Hanya saja tidak langsung dipenuhi oleh Soekarno. Karena alasan tak ingin dicap berbelok ke kiri, langkah yang dipilih Soekarno terbilang hati-hati. Hingga lahirlah sebuah syarat, ia hanya akan memenuhi undangan jika pemimpin Soviet itu bisa menemukan kembali makam Imam Bukhari. Alhasil makam tersebut benar-benar ditemukan dan dirawat hingga hari ini. Meski begitu, ada yang meragukan kebenaran ini karena tidak adanya fakta tertulis. Namun di luar dari itu, melalui buku Dunia dalam Genggaman Bung Karno tahun 2017, diplomat Kementerian Luar Negeri Sigit Aris Prasetyo mengakui bahwa Soekarno sangat terkenal di kalangan para pemuka Islam Samarkand. Itulah tadi fakta terkait peran Soekarno yang melegenda melalui perintahnya. Faktanya, tokoh pembesar ini benar-benar berpengaruh dan dunia pun telah mengakuinya. Nah, kalau kalian sependapat tidak dengan anggapan ini? Wow guys, kita dah tonton dan reaction tadi bagaimana katanya kehebatan, iaitu 7 perintah Presiden Soekarno yang dikenang dunia, guys. Memang sangat luar biasa. Tapi kebanyakannya adalah di tanah-tanah Arab, Dia punya ada jalan Soekarno, pohon Soekarno, dan tempat kita untuk melakukan sa'i itu pun untuk
2 tingkat, 2 lantai tu kan, itu pun adalah daripada idea daripada Presiden Soekarno juga guys. Ya Allah, luar biasa kan. Sebab itulah nama Presiden Soekarno memang disebut-sebut di seluruh dunia, termasuk Malaysia pun selalu menyebut Presiden Soekarno guys. Dan kita harus berbanggalah kerana ada presiden yang sangat hebat seperti Presiden Soekarno. Susah untuk kita mencari ganti. Bak kata orang, sebutir permata yang telah hilang yang susah untuk dicari ganti guys, seperti Bapak Presiden Soekarno. Wow, sangat luar biasa guys. Saya memang sangat kagum. Saya memang sangat kagum dengan Presiden Soekarno, dan sekarang Presiden Jokowi pun saya sangat kagum guys dengan kehebatan presiden-presiden yang ada di Indonesia. Kerana kebanyakan saya tengok apa yang mereka buat memang sangat menjadi sebutan dunia guys. Jarang ada kita jumpa mana-mana presiden seperti Presiden Soekarno ni. Sangat luar biasa, memang sangat dihormati oleh seluruh dunia. Memang sentiasa diingat oleh mana-mana pun dunia tentang kehebatan Presiden Soekarno ni guys. Walau bagaimanapun guys, kalau kita buat sesuatu perkara yang baik, pasti kita akan dikenang sampai bila-bila. Itulah sebenarnya kuncinya guys. Buat perkara yang baik, orang akan ingat kita sampai bila-bila. Wah. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. So, okey guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.